Karir menurut saya adalah perjalanan penuh makna untuk mengasah potensi, memberikan dampak, dan juga mencapai tujuan hidup. Menurut saya, karir adalah sebuah proses di mana proses tersebut akan mengalami dinamika secara signifikan sehingga kita akan berproses meningkat secara signifikan. Bahkan anak presiden pun bisa berdinamika dari karir politik, wali kota hingga ke wakil presiden. Karir menurut saya adalah ruang kesempatan untuk saya terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Halo Bisik Listeners, welcome back to our program Bisik Bisik Podcast. Podcast. Ruang bincang anak muda perkotaan yang menginspirasi, mengulik dan mengupas tuntas nih terkait isu yang berada di dekat kita. Bener banget nih, pada episode kali ini kita membawakan topik yang sedang happening nih di anak muda, yaitu terkait anak muda yang baru meniti karir, apakah kita harus mengejar passion atau harus realistis? Nah betul banget, pasti anak muda pada penasaran kan, apalagi untuk anak muda yang sedang kepo nih terkait perjalanan karir tuh seperti apa. Nah, ngomong-ngomong anak muda zaman sekarang pasti tahu nggak sih tentang photometrics? Nah pasti tahu ya, apalagi kan di era zaman sekarang nih Gen Z dikit-dikit upload gitu story ataupun hal-hal lainnya. Dan terkait dengan si Photometrics ini yang jadi pionir photo booth, pasti kan jadi hal sesuatu yang dicari banget nih sama Gen Z. Nongkrong dikit nyarinya photo booth, nongkrong dikit pengennya foto-foto. Mau harganya murah, mahal, pasti semuanya digas-gas. Yang penting tuh memori dicetak dalam kertas tersebut. Tapi teman-teman tahu nggak sih, di balik kesuksesan photometrics ini ada sosok entrepreneur muda yang baru saja berusia 25 tahun, tapi beliau sudah berhasil mendirikan lebih dari 100 cabang photometrics di Indonesia. Keren banget kan ya? Iya betul, keren banget ya, apalagi beliau saat ini juga udah menciptakan layanan self photo studio atau yang biasa disebut shuttle culture. Dan juga saat ini udah merambah nih ke dunia investasi dan juga event organizer loh. Nah, benar banget nih. Jadi di kesempatan ini kita mau mengulik sosok entrepreneur muda tersebut dan bagaimana sih perjalanan karirnya hingga bisa sukses di usia muda. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut aja Kak Rafifa Dikara Yunus. Welcome Kak. Halo. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, Kak. Ini sedikit backgroundnya. First of all, aku mau say thank you dulu nih ke teman-teman karena udah undang aku hari ini. Kenalin, aku Dika atau nama panjangnya Rafif Adikara, dipanggilnya Dika. Aku CEO dan founder dari Photometrics. Nah, sebelumnya kan kita sempat riset juga nih Kak terkait background Kak Dika nih yang kelihatannya menurut aku tuh super keren banget ya Kak. Dari awal Kakak zaman sekolah Kakak udah berusaha gitu untuk berpikiran gimana cari cuan gitu kan. Mulai dari Kakak jualan baju futsal ya Kak. Terus habis itu sampai gimana Kakak menemukan titik terang kesempatan kamera nganggur nih yang bisa ngebawa Kakak sampai berada di titik ini. Nah, aku pengen tahu nih Kak, sekiranya dari perjalanan Kakak merintis karir ini pasti kan ada banyak keputusan ya Kak dan juga pertimbangan Kakak dalam, keberjalanan karir ini. Kira-kira tuh keputusan dan pertimbangan Kakak apa aja sih Kak? Di sisi aku ada 2. Yang pertama, aku kan background keluarga nggak bisnis. Mamaku dokter, papaku karyawan swasta gitu kan. Nah, keputusan paling berat pertama yang aku ambil adalah aku nggak seperti mereka gitu. Aku nggak ada lihat siapa-siapa, aku nggak ada contoh siapa-siapa, tapi aku emang suka dagang, jadi kayak keputusan terberat yang pertama itu. Nah, yang kedua, ketika aku udah lulus, aku tuh iseng-iseng juga. Udah lulus kuliah di UI, udah lulus, aku iseng-iseng daftar kerja gitu. Iseng-iseng daftar kerja, tapi di sisi lain udah punya bisnis. Aku pengen tahu, aku mampu atau enggak sih gitu. Keterimalah di salah satu konsultan Big Four gitu. Gaji pada tahun 2021 aku di-offer gaji 2 digit. Tapi ya aku cuma pengen tahu aku mampu atau enggak. Ternyata aku mampu, aku udah valid dong bilang kayak, "Oh ya aku emang nggak mau," gitu. Kan ada orang yang nggak mau tapi dia belum pernah coba. Nah, aku pengen selesain di situ. Itu sih keputusan kedua. Ketika aku cerita ke orang tuaku suruh, "Sayang itu perusahaan bagus, gajinya oke dan lain-lain." Tapi di sisi lain aku udah punya Photometrics ya, ya udah. Sebenarnya agak gampang juga sih pada saat itu, cuman ya udah aku yakin sama diri aku sendiri, pilih Photometrics.
Oke. Tapi Kakak ini nggak sih Kak, sempat terpikirkan akan menyesal gitu Kak, menolak si Big Four ini kan bisa jenjang karirnya juga step by step-nya lumayan ya Kak? Menurutku pada saat itu pasti ada ketakutan. Cuman balik lagi, yang aku pikir tuh kayak mereka aja berani loh gaji anak baru lulus kuliah ini segini. Masa sih aku nggak invest lebih ke diri aku sendiri yang aku tahu aku emang kayaknya capable gitu. Oke, keren juga ya. Aku juga kepikiran nih Kak, kalau misalkan kita juga harus investasi ke diri sendiri dulu ya, sebelum nanti kita berada di tahap yang selanjutnya. Oke nih Kak, aku jadi penasaran juga. Nah, sekiranya itu apa sih kan jadi motivasi awal Kakak ini buat lebih memilih si Photomatic-nya? Apakah kayak Kakak setelah udah menjalani Photomatic ini ada kepikiran lagi buat, "Ah, pengen nekunin bidang yang gue jalanin, ah kan gue di teknik industri nih, udah masuk teknik masa gak dilanjutin, kan sayang," kayak gitu Kak? Kalau dari aku tuh sebenarnya mindsetnya simpel aja gitu. Aku pengen bikin orang tuh bahagia gitu. Aku pengen bermanfaat buat orang lain dengan cara aku bikin orang-orang bahagia gitu. Ketika aku bandingin, si tempat aku yang nawarin aku kerja tadi dan Photomatic, aku lebih dapat apa yang aku cari, bikin orang bahagia, bikin orang seneng tuh di Photomatic. Ya aku bisa bikin sekarang orang seneng, banyak orang dalam satu waktu yang sama karena aku punya outlet banyak, ya itu kan ultimate yang aku mau cari gitu kan. Nah sekarang gimana caranya aku nggak berhenti di situ, aku bikin perusahaan-perusahaan lain yang bisa bikin lebih banyak lagi orang seneng, kayak aku punya promotor konser. Itu kan bikin orang seneng juga, sekali konser 10.000 orang datang, 10.000 orang seneng, senyum, ketawa, ya aku seneng banget bisa seperti itu. Dan ketika kita udah bikin orang seneng, aku believe bahwa hasilnya pasti ngikutin lah ke kita gitu. Berarti Kakak bisa dibilang nih udah menemukan tujuan dari karir Kakak. Tujuan menurutku tujuan in long term bikin orang seneng gitu. Cuman caranya gimana, aku masih figure out lah, kan nggak mungkin kan aku Photomatic doang terus, aku kan pengen terus nambah-nambah yang lain gitu. Itu sih yang sedang aku cari-cari terus. Kalau misalnya selama berjalannya Photomatic dan sampingan-sampingannya ini Kak, kan pasti adalah tantangan-tantangan yang pernah Kakak hadapi dan nilai-nilai yang Kakak pegang sampai Photomatic ini bisa bertahan sejauh ini dan sebesar ini sekarang. Nah, kira-kira apa sih Kak tantangan dan nilai-nilai yang Kakak pegang ini? Oke, sebenarnya kalau ngomong challenge, tadi kan udah aku sebut ya, challenge aku tuh separate jadi 2. Challenge di diri aku sendiri sama di organization gitu. Kalau di diri aku sendiri, alhamdulillahnya aku udah lewatin nih yang tadi aku nggak direstuin orang tua bisnis awalnya. Nah yang aku face sekarang adalah challenge yang modelnya organizational gitu. Contohnya apa? Yang paling berat adalah karena Photomatic itu tersebar di seluruh Indonesia, aku ada di Medan sampai Makassar ya. Eee, Orang-orangnya tuh beda, karakteristik orang di setiap daerah tuh beda, baik customer-nya maupun pekerja-pekerja yang kita punya. Nah jadi kesulitan di aku sekarang adalah gimana sih caranya maintain semua orang yang kerja untuk aku dengan karakteristik dan background yang berbeda-beda tetap bisa nyampein pesan yang aku mau sampein tadi, bikin orang bahagia gitu. Tuh, itu sih challenge yang sekarang aku masih ongoing dan terus. Kan selalu ada karyawan baru, buka cabang ada lagi ada lagi ada lagi, itu kan nggak pernah selesai sih challenge-nya, gitu sih. Iya sih, bener. Terkadang apa yang kita punya komitmen terhadap sesuatu tuh bawaan kita nggak merasakan sama excited-nya kayak kita ya, Kak. Buat generasi muda saat ini nih Kak, yang lagi merintis karir, entah itu di bidang dia menjadi pekerjaan tetap atau bisnis juga kan pasti kan ada rasa ketakutan akan gagal nih Kak. Nah, kan tadi kan udah bisa membuktikan hal tersebut ya, bahwa Kakak tuh bisa sukses. Nah, gimana sih cara Kakak untuk mengatasi rasa takut kegagalan ini nih, yang akhirnya sampai pada tahap, akhirnya gue bisa dan gue kasih pembuktian ke orang-orang yang ngerendahin gue, kayak gitu Kak? Kalau dari ini versi aku ya teman-teman, maksudnya ini opini aku based on apa yang sudah aku lakukan, aku pernah baca di luar sana lah, di buku atau aku lihat video gitu. Eee, yang terpenting apa sih buat jadi gede gitu. Nah, banyak yang bilang fokus gitu. Nah, kalau dari sisi aku gimana nih gitu. Contoh aku udah punya bisnis satu, Photomatic gitu. Ya udah fokus aja di situ, jadi yang paling bagus di situ. Dengan lu jadi yang paling bagus di situ, of course kan, orang-orang bakal datang ke lu. Ya money will come lah gitu bahasanya gitu kan, orang akan datang,
pelanggan akan datang, undangan-undangan event akan datang, semua akan datang gitu. Jadi menurut aku yang paling penting tuh sebenarnya fokus gitu. Ketika kalian udah fokus di suatu hal, tinggal masalah waktu aja, tuh. Jadi menurutku, ketika kalian udah punya fokus itu, harusnya kalian bisa lebih percaya sama diri kalian sendiri. Jadi kuncinya itu investasi diri ya, Kak? Oke nih, Kak, aku penasaran juga dalam perjalanan karir ini apalagi nih di bisnis kreatif ya, Kak, pasti kan itu ada jatuh bangunnya ya, Kak. Nah, gimana sih caranya Kakak dalam jatuh bangun ini tuh, Kakak akhirnya menemukan ini jodoh gue dalam artian tuh ini jodoh karir gue gitu, bukan jodoh di percintaan aja ya, Kak, kayak gitu? Oke, kalau untuk jatuh bangun sih pasti sampai detik ini pun aku masih ngalamin lah, kan contoh dasarnya adalah sales nih, kita jualan kan. Kan setiap bulan jualan nggak selalu sebesar itu angkanya gitu kan. Ada bulan-bulan yang agak lebih rendah, ada bulan-bulan yang agak lebih tinggi. Jadi aku selalu mengalami jatuh bangun gitu sampai sekarang. Nah, untuk saat ini aku menemukan jalan tercepat dan paling mungkin aku accelerate lagi tuh di Photomatic gitu. Aku udah diajak teman bisnis A, B, C, aku nggak nemu yang bisa bikin orang bahagia dengan sebanyak itu, secepat itu, dan ke akunya juga beneficial gitu, make money. Terlebih lagi bukan cuman customer nih yang aku bahagiain gitu. Sekarang hampir 200 orang lah ya, orang yang hidup dari Photomatic, kerja, tim-timku gitu. Itu kan mereka bahagia juga, mereka dapat penghasilan, dari penghasilan itu mereka traktir keluarganya makan. Kan yang gajian satu, yang makan-makan berempat, bahagianya kali 4 gitu. Tapi aku pengen seriusin di sini, pengen di dunia lifestyle, entertainment, dan kreatif terus. Karena menurut aku itu yang paling cepet dan yang paling banyak aku bisa bikin orang bahagia gitu. Nah, oke, karena tadi Kakak juga udah nyinggung terkait, karyawan-karyawan Kakak ya di Photomatic. Kalau boleh tahu nih, Kak, gimana sih menurut Kakak nih nge-maintain karyawan-karyawan ini supaya tetap sevisi dengan karir Kakak ini dan gimana bisa, mereka tuh berkarir, berjenjang karirnya gitulah ibaratnya. Bisa selain untuk bekerja tapi bisa self development juga di Photomatic ini? Oke, sebenarnya cukup tricky ya karena kan kebanyakan Gen Z sekarang karyawanku, Iya ya bener. kan? Nah, kalau dari sisi kita, kita juga bener tuh, kita nggak pengen perusahaannya aja yang tambah bagus, tapi merekanya segitu-segitu aja, bener kan gitu. Apalagi Gen Z, mereka pengen lah promote, naik gaji, naik jabatan, Bener dan bener lain-lain banget. gitu. Karena kan biar bisa lebih banyak jajan atau jalan-jalan gitu kan. Nah, kalau dari sisi aku, balik lagi nih, kita nggak mikirin cuman perusahaannya, kita mikirin juga sama tim yang ada di dalamnya. Contoh, kalau kita kan punya KPI ya, Key Performance Indicator gitu kan. Kita untuk yang pertama nih yang paling konkret, kalau dia achieve itu ada bonus-bonus lah gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, buat yang nggak achieve atau buat yang mau nambah, kita ada budget dari HR aku, HRD untuk pelatihan gitu. Jadi dia mau pelatihan apa nih, bisa kita bayarin, tapi kita dapat summary-nya. Summary-nya di-store ke HR gitu, untuk bukti dia udah training beneran. Ya udah, kalau HR dan akunya mau baca, ya aku baca, kan aku tambah pinter juga, HR juga kan. Mereka yang ikut, kita cuman modal bayar, udah dirangkumin lagi, ya kan. Iya lagi. Ya udah gitu, menurut aku itu semuanya untung dari situ, jadi kita lakukan itu, gitu. Jadi yang nggak achieve KPI atau yang mau nambah, tinggal propose ke HRD aku, ya udah bisa dibayarin gitu. Nah, sama yang terakhir, ini aku masih dalam tahap ini sih, maksudnya mencoba-nyoba ya. Kita udah mulai buka lebih banyak intern sih. Karena dari intern itu, balik lagi ya, kan kita udah develop dari dalam ya. Dalamnya udah selesai nih dengan pelatihan, dengan bonus, dengan weekly meeting sama aku kasih tahu kalau ada yang salah, saling tukar pendapat gitu. Aku pengen lebih impact-nya lebih lagi. Nah, makanya aku buka intern biar anak-anak yang di kampus, dan bahkan ada yang SMA juga loh, kita buka kampus ambassador sama school ambassador, jadi brand ambassador kita lah gitu. Nah, aku pengen impact-nya lebih gede lagi, makanya kita buka itu, ada internship, school ambassador, sama kampus ambassador gitu. Oke, kayaknya Kakak keren banget ya.
di usia yang terbilang cukup muda saat ini, tapi Kakak tuh bener-bener mikirinnya impact-nya tuh untuk keseluruhan dan yang mana benefit-nya itu juga dapet gitu ke Kakaknya. Nah, menyinggung tadi soal Kakak juga memedulikan ya terkait, kesejahteraan dari karyawan Kakak itu sendiri. Nah, di era digital ini kan lagi ramenya juga ya Kak, di mana banyaknya itu pekerjaan bisa dilakukan jadi jarak jauh nih atau online atau yang biasa didengar sama Gen Z itu freelancer. Nah, kalau dari pandangan Kakak sendiri itu gimana sih terkait si prospek freelancer ini? Yang mana kan kalau di concern anak muda itu freelancer ini nggak dijamin ya sosial ketenaga kerjaannya dan juga perlindungan hukumnya gitu. Kalau dari menurut Kakak itu tuh worth it to try nggak sih? Kayak gitu. As long as, benefit-nya menurut si pekerja itu oke, menurutku nggak salah jadi freelancer gitu. Tapi kan kalau freelancer enaknya apa sih gitu, dia nggak terikat seperti yang Gen Z suka mungkin ya kan. Kerjanya bisa fleksibel di manapun, jamnya diatur aja asal projeknya deliver, dan dia bisa kerja banyak gitu. Dia bisa pegang beberapa project dari beberapa perusahaan yang berbeda. Asal dia jadi yang terbaik di bidangnya, bisa kok dapat uang gede, lebih gede dari yang kantoran, lebih gede dari yang bisnis, mungkin aja gitu. Nah tapi kan seperti yang kamu bilang, jaminan kesejahteraannya mungkin nggak ada dari pemerintah gitu kan. Nah itu pinter-pinter dia aja gitu. Aku saranin sih mungkin better dia langganan asuransi sendiri, atau nabung sendiri di mana yang uangnya bisa bertambah kan. Kalau kita kan kalau di pemerintahan ada BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, jaminan hari tua dan lain-lain kan. Nah si freelancer-nya nggak punya. Tapi ada nggak cara biar dia seakan-akan punya? Ada, langganan asuransi pribadi, nabung pribadi. Oke nggak salah freelancer, cuman make sure kalian tahu dan aware apa yang nggak didapetin freelancer, apa yang didapetin gitu sih. Bener banget nih, Kak. Kalau menurut Kakak sendiri nih, Kak, sebagai closing statement, Kak, gimana sih jawaban dari pertanyaan apakah anak muda itu berkarir harus mengejar passion atau mengejar realistisnya? Ngejar stabilitas finansial dan sebagainya. Menurut aku dua-duanya itu nggak ada yang salah ya teman-teman gitu. Tapi kalian make sure ketika kalian udah pilih salah satu, kalian harus jadi yang terbaik di bidang itu gitu. Mau kalian ngejar passion, misalkan kalian suka nyanyi gitu, ya udah jadi penyanyi terbaik yang kalian bisa gitu. Atau kalian mau realistis nih kerja kantoran, nggak mungkin dong kalian maunya kerja di jabatan-jabatan itu aja selama bertahun-tahun gitu. Ya udah jadi karyawan yang baik, jadi bawahan yang baik buat bos-bos kalian, sehingga karir kalian bisa ningkat. Itu sih teman-teman. Jadi dari sisi aku, apapun yang jalan yang kalian pilih, jadilah yang terbaik. Jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti dan menyerah di jalan itu. Jalanin aja, nggak mungkin kalian udah lakukan semua yang kalian lakukan itu dalam waktu yang panjang, kalian nggak jadi apa-apa, itu nggak mungkin. It's all about time lah kalau udah serius gitu. Menurut aku yang perlu di-highlight nih yang pertama adalah gimana caranya kita melihat peluang ya Kak dalam suatu kesempatan. Jangan hanya melihat dari hal-hal yang besar aja, tapi justru terkadang hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita tuh bisa membawa makna yang besar. Terus kalau untuk yang kedua mungkin kita tuh harus fokus dalam satu bidang ya Kak. Disitulah kita fokusin, kita jadi yang terbaik dan pasti itu akan berjalan terus dan kembali lagi kepada kita yang jauh lebih baiknya. Dan mungkin di sesi akhir ini kita boleh kalian minta tolong Kak Dika untuk nanti menulis kesan dan harapan nih untuk anak muda terkait perjalanan mereka menuju karir tuh bagusnya apa aja yang perlu perhatiin dan ditingkatkan kali ya gitu Kak. Berarti kesan, harapan aku untuk Anak muda anak muda. yang sedang merintis karir gitu. Oke, karir in general ya? Ya, in Karir general. gitu. Atau mungkin dalam perjalanan Kakak ada nggak sih Kak keresahan Kakak gitu dalam menjalani di karir di bisnis kreatif ini mungkin dari pemerintah tuh kurang support Kak. Terus bisa Kakak tuliskan juga nih. Iya, bisa Oke, Kakak 2 boleh sampaikan nih nih. berarti Boleh, setnya? Boleh, boleh. Oke, ini yang buat anak muda yang merintis, nih buat pemerintah gitu. Oke, aku tulis ya. Oke, aku ceritain satu-satu kali ya gitu. Kalau yang buat anak muda, aku nulisnya jadi aku pengennya apapun yang dilakukan anak muda, pastikan aja kalian bermanfaat buat society karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sebaik-baiknya orang lain gitu.
Nah, kalau yang buat pemerintah nih teman-teman, cuma satu kata, sinergi. Kenapa? Karena aku udah lihat nih banyak teman-teman yang udah punya fokusnya, udah punya willingness-nya, udah punya semangatnya gitu. Cuman dari pemerintah tuh supportnya tuh masih nggak sepenuhnya gitu, masih nggak 100% semangatnya kita gitu. Contohnya apa sih support yang bisa dikasih sama pemerintah untuk yang bisnis atau yang berkarir? Yang pertama mungkin tapi sekarang udah mulai makin oke lah gitu. Yang pertama, contoh yang bagus ya buat menurut aku ya, karena aku pelaku bisnis, bikin area-area publik yang kayak di Blok M tuh yang baru. Bikin area-area seperti itu yang bikin banyak orang ngumpul, banyak orang hangout, nongkrong-nongkrong. UMKM-nya taruh di situ. Naik dong, ada sales dari UMKM, ada belanja, ada perputaran lain juga. Naik transportasi umum, Gojek, Grab, itu kan perputaran ekonomi suatu daerah akan lebih naik gitu. Itu sinergi yang pertama yang aku harap pemerintah terus lakukan dan terus memperbanyak tempat-tempat seperti itu. Yang kedua, baru nih dari sisi internal sih personalnya. Baik dari yang mau ngejar karir, freelancer atau bisnis. Kalau bisnis bisa akses permodalan. Kayak gini nih, udah bagus nih ada podcast seperti ini, jadi anak muda kan bisa nonton, dapat message-nya, dapat best practice dari yang udah melakukan, udah sampai mana-mana gitu kan. Dan aku harap podcastnya juga lanjut terus lah biar makin banyak yang nonton, makin banyak yang dan hadirinnya yang beda-beda ya, biar Iya, aku betul. juga pengen nonton. Siapa tahu ada yang aku look up tuh kan, jadi aku juga nonton. Itu udah cukup bagus. Akses permodalan kalau buat yang bisnis. Mungkin pelatihan kalau buat yang freelance, buat yang mau kerja itu bisa digratiskan atau dibikin terjangkau. Dan yang terakhir balik lagi ya ke regenerasi gitu. Kita harus siapin orang tuh nggak dari kuliah gitu. Kalau aku sih pengennya dari SMA udah ada nih, udah melek nih orang-orang dengan begini-begini. Jadi mungkin di sekolah atau di kampus bisa disisipkan sedikit kurikulum yang berbau after college life gitu. Kalian mau jadi apa? Kalian mau kejar apa gitu. Pengennya itu sih. Jadi ada kolaborasi pemerintah baik dari kementerian, kota, gubernur sampai bahkan presiden kalau bisa gitu kan. Pengennya ada sinergi sehingga semangat anak muda yang tadi kita udah punya, fokusnya yang kita udah dapat didukung lagi sama pemerintah. Aku yakin kalau sinergi ini kejadian ya Singapura bisa lewat lah sama Indonesia gitu. Benar. Betul banget lagi. Iya. Oke, aku dua ini. Oke. Mm-mm. Thank you ya Kak udah nulisin. Mungkin sekian dari episode kali ini. Thank you banget ya untuk Kak Dika untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Ya, thank you juga teman-teman, aku udah diundang. Kita makasih banyak banget dan juga makasih udah ngasih wawasan serta ilmunya nih kepada kita semua. Oke, buat teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman dan ikuti media sosial kami di @apexi_id. Oke, kami pamit undur diri. Aku Syara. Dan aku Jasmine. Thank you for watching Bisik Podcast. Goodbye. Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, perjalanan karir anak muda tidak pernah mudah. Mulai dari terbatasnya lapangan kerja, hingga isu kesejahteraan yang belum memadai menjadi rintangan yang harus dihadapi. Namun, peran anak muda tidak berhenti sebagai pekerja saja. Kita memiliki potensi untuk berinovasi, menciptakan peluang baru, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Semua itu dimulai dari langkah kecil untuk menciptakan perubahan yang berarti.